Kami datang dan kami tunduk untuk belajar merenungkan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biar saat ini, mari Engkau melawat kami, Engkau menjamah setiap hati kami, supaya Tuhan ketika hari ini kami punya masalah, kami punya persoalan, firman-Mu yang memberikan jalan keluar dalam setiap hidup kami. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi di dalam program kita Doa Pagi dan Doa Malam, di mana hari ini kita akan belajar bersama-sama, di mana kita sedang dibawa oleh Tuhan di dalam satu situasi yang sangat mencekam di hari-hari terakhir ini. Dan oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita orang percaya harus tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak boleh sampai kita meninggalkan Tuhan, di mana iblis sedang giat-giatnya, sedang gencar-gencarnya bekerja dengan luar biasa untuk menarik orang percaya menjadi pengikut dia. Nah, hari ini kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Allah ini, yaitu saya bicara tentang keselamatan dalam kekekalan. Di mana ketika nanti Yesus datang pada kali yang kedua, pada waktu kita yang sudah diselamatkan, kita akan dibawa di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Tetapi itulah yang terjadi sekarang ini, yang saya lihat banyak orang percaya itu sedang mengalami kerontokan iman. Ini juga harus kita waspadai, khususnya juga tentu bagi kami, para hamba-hamba Tuhan, harus mewaspadai ini, supaya hal ini tidak terjadi dalam setiap hidup orang percaya. Nah, satu kali ada seorang muda, dia datang kepada Yesus. Orang muda ini adalah orang yang baik. Orang muda ini, dia hidupnya itu di dalam perbuatan baik. Nah, kita lihat dulu di dalam Injil Markus 10, kemudian kita akan lihat apa yang menjadi jawaban daripada Tuhan Yesus ketika orang muda ini datang. Di dalam Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia bertanya seperti itu. Terus kemudian ayat 18, Yesus kemudian menjawab, "Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Terus ayat 19, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ini menarik sekali, saya tidak bicara tentang, khususnya hari ini saya tidak bicara tentang orang yang bergelimang harta, kemudian hatinya tertambat kepada situ, kepada harta itu, tapi pada hari ini saya mau bicara tentang sesuatu, bagaimana hidup kita yang hari ini yang sudah terima keselamatan itu, yang di dalam perjalanan menuju pada kekekalan, itu yang membuat banyak iman kita gugur. Sama seperti anak muda ini yang datang kepada Yesus. Hidupnya sudah baik. Hidupnya melakukan semua kebaikan. Dia menghormati orang tuanya, tidak berzina dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik, waktu dikatakan oleh Yesus, "Jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku," hatinya menjadi sedih. Nah, saya mau garis bawahi hari ini, hati kita ini yang harus kita jaga di hari-hari terakhir ini.
Saya tidak bicara tadi tentang harta yang melekat dalam kita, dalam hidup hati saudara dan saya. Tapi hari ini yang saya mau bicara, mungkin ketika hari ini kita sedang dalam pergumulan, hati kita sedang dikuasai namanya iri hati. Hati kita sedang dikuasai oleh namanya kedengkian. Hati kita sedang dikuasai oleh namanya ketidakpuasan. Hati kita sedang dikuasai oleh namanya cemburu. Hati kita dikuasai oleh namanya hawa nafsu. Nah, hari ini Tuhan bilang begini, mari buanglah semuanya itu. Atau kalau boleh saya katakan jual, keluarkan. Kata jual itu berarti dikeluarkan, dilepas dari hidup kita. Nah, ketika hari ini kita sedang dalam pergumulan, ketika kita mungkin Tuhan izinkan sedang ada dalam masalah, mari kita koreksi diri kita. Mungkin inilah yang namanya ada kepahitan, ada sesuatu di dalam hati kita coba buang, kita coba lepaskan semuanya itu, maka saya percaya bahwa pasti kita akan menerima sesuatu yang namanya pemulihan dari Tuhan. Sehingga akhirnya keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus Kristus, akhirnya kita masuk di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Itulah yang saya tadi katakan bahwa di akhir zaman ini banyak iman-iman orang percaya gugur. Karena apa? Rasa kecewa di dalam hidup dia. Mungkin doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin dia tidak diperhatikan oleh pemimpin. Sehingga akhirnya dia mulai kecewa. Mungkin dia merasa bahwa dia tidak dianggap sama orang lain. Atau mungkin hari ini bisnis sedang terpuruk. Dan dia merasa bahwa semua pandangan sedang menjudge dia, sedang menghakimi dia. Padahal tidak ada seperti itu. Itulah memang pekerjaan dari setan yang membuat iman kita goncang hari ini. Nah, oleh sebab itu, program ini hadir dalam setiap hidup saudara dan saya. Dengan firman-firmannya yang luar biasa, karena hanya firman yang bisa mengobati kekecewaan hati manusia. Karena tanpa firman tidak mungkin hati manusia itu bisa dibebat. Hanya oleh firman Allah, hati manusia bisa dibebat. Oleh sebab itu, hari ini supaya kita masuk di dalam sesuatu yang namanya kekekalan ini, saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar mencintai firman. Karena ketika kita mencintai firman, firman itu melekat dalam hati kita, firman itu berakar dalam hidup saudara dan saya, maka firman itulah yang akan menuntun hidup kita. Sehingga ketika mungkin kita tidak dianggap oleh orang lain, ketika mungkin kita merasa orang lain memandang sebelah mata kepada kita, tetapi kita tetap percaya bahwa Yesus tetap melihat hidup kita. Yesus tetap memperhatikan setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini ketika engkau sedang mengalami pergumulan, kau percaya Tuhan masih tetap bekerja sampai dengan hari ini. Sekalipun mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang tidak memperhatikan kita, percayalah, Yesus tetap memperhatikan hidup saudara. Mungkin hari ini kau sedang terpuruk di dalam masalah kesehatanmu. Mungkin kesehatanmu sedang merosot. Mungkin dokter sedang memvonis mungkin hidupmu tidak lama lagi. Tetapi Yesus yang punya hidup, Dia yang punya kehidupan kita, Dia berkuasa atas hidup kita. Dia yang akan menentukan setiap langkah hidup saudara dan saya. Dan Yesus hari ini hadir lewat firman-Nya, supaya Dia akan membuka setiap belenggu-belenggu dosa kita, membuka setiap paradigma-paradigma kita, membuka setiap pandangan-pandangan hidup saudara dan saya. Sehingga ketika kita berjalan, kita dituntun hanya oleh kuasa firman Allah. Haleluya. Percayalah, sampai dengan waktu terakhir pun, Yesus tetap ada di dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari, engkau yang punya masalah, engkau yang punya persoalan, hari ini engkau bangkit. Keselamatan itu sudah ada, engkau orang percaya. Persiapkanlah dirimu untuk masuk dalam kekekalan. Buang sesuatu kecewa dalam hatimu. Buang sesuatu yang pahit dalam hatimu. Buang sesuatu yang iri hati dalam hidupmu. Ketika engkau membuang semuanya, saya percaya Tuhan akan menyertai setiap langkah hidupmu. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang memberikan keselamatan kepada kami. Tuhan, hari-hari ini banyak iman kami mulai gugur. Karena hati kami tidak kuasai dengan kuasa firman Allah. Sehingga Tuhan, hari ini kami belajar lagi hati kami isi dengan firman Allah.
Kami mau buang setiap rasa kecewa kami. Kami mau buang setiap rasa kebencian kami. Kami mau buang setiap rasa iri hati kami. Kami mau buang Tuhan setiap hawa nafsu kami. Dan hari ini biar firman Allah boleh berakar dalam setiap hidup kami. Bapa, hamba berdoa Tuhan kepada setiap saudara-saudara kami yang mengalami masalah dan persoalan. Mari Engkau boleh dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang punya masalah, Engkau yang punya persoalan, Engkau yang punya sakit penyakit. Engkau boleh taruh tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Hamba berdoa hari ini dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menjamah setiap tangan-tangan yang sudah diletakkan di dada mereka, di anggota tubuh mereka yang sakit. Hari ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau terima dengan iman ini. Engkau akan menjadi pulih, Engkau menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami tetap menjaga setiap keselamatan untuk menuju kepada kekekalan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika Bapak, Ibu, Saudara masih mempunyai persoalan dan pokok-pokok doa, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.